Dok. Perkenalkan dengan saya Dr. Susanti yang menjawab poliklinik hari ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Dharma. Baik, Bapak Dharma. Umurnya berapa ya Pak? 36 Dok. Oke. Untuk pekerjaannya saat ini apa ya Pak? Arsitek Dok. Oke. Hobinya biasanya ngapain Pak? Masak Dok. Oke, masak. Biasanya masak apa nih Pak? Biasanya masak steak Dok. Oh, steak. Iya. Oke, Bapak sudah berkeluarga? Belum Dok. Apa keluhannya ya Pak? Belakangan ini lemes kayak capek gitu, kayak atau kenapa kalau capek belakangan ini. Oke. Ada itu sesak nafas yang dirasakan? Nggak ada Dok, nggak ada. Atau ada rasa lelah? Iya, capek Dok. Lelah aja ya? Iya, tapi agak pusing kadang-kadang Dok. Agak pusing. Iya. Oke. Ada rasa lidah terbakar nggak Pak? Nggak ada. Pas makan? Nggak ada. Oke. Ada faktor yang memperberat Pak? Mungkin? Nggak tahu Dok, pas belakangan ini aku diet Dok. Jadi kayak jarang makan steak, soalnya aku lihat di TikTok katanya kalau kebanyakan makan steak bisa gendut. Nah makanya aku diet Dok belakangan ini. Jadi aku cuma makan sayur. Oke. Apakah ada faktor yang memperingan keluhannya Pak? Kayak memperingan pusingnya terus? Ada Dok. Biasanya kalau misalnya udah capek itu tidur Dok. Jadi biasanya kalau udah tidur itu udah enak gitu. Pak suka itu punya es batu nggak? Kadang-kadang kayak satisfying aja Dok gitu. Oke. Keluarganya pernah ada riwayat seperti ini? Nggak pernah Dok, belum pernah. Apa ada riwayat penyakit lainnya juga? Kayak hipertensi atau apa? Oh nggak ada Dok, nggak ada Dok. Diabetes. Keluarga saya. Oke. Perubahan pola BAB-nya Pak? Nggak ada Dok, masih lancar. BAB-nya itu ya nggak keras atau keras? Ya gara-gara banyak penghasilan aja Dok, jadi kayak lembek-lembek. Lembek gitu ya? Lembek-lembek. Oke. Baik Pak, untuk sebelumnya pernah merasakan seperti ini juga atau tidak? Sebelumnya belum pernah sih Dok, cuman dulu juga pernah sempet diet itu juga ngerasa lemes juga sih. Lemes juga. Iya. Pernah ada masalah di lambung atau di usus gitu? Nggak pernah Dok. Pernah ya. Oke, Bapak ada konsumsi obat-obatan? Belum Dok. Belum ada sama sekali ya? Belum. Untuk keluarga sendiri apakah ada riwayat keluarga? Maksudnya gimana? Riwayat penyakit keluarganya kayak diabetes, hipertensi? Oh nggak ada Dok, keluarga sehat. anemia juga? Keluarga sehat Dok, cuman udah meninggal semua. Oh, oke. Bapaknya ini lagi diet aja ya berarti? Iya betul Dok. Oke. Suka konsumsi teh nggak? Suka Dok, suka setiap pagi Dok gitu. Kopi? Itu juga setiap malam Dok. Oke. Baik Pak, dari hasil anamnesis Bapak tadi, kemungkinan Bapak terkena anemia ya Pak. Itu dikarenakan kekurangan zat besi Pak. Karena tadi Bapak itu kan diet vegetarian ya Pak, kurang makan daging, terus juga kebanyakan minum teh, itu yang bisa menghambat absorpsi dari zat besinya, seperti itu. Ya, Pak, untuk tata laksana dari anemia sendiri, Bapak bisa dikurangin minum tehnya, kopinya dikurangin ya Pak, terus istirahat yang cukup juga, kalau bisa tetap makan daging ya Pak, tapi nggak usah terlalu banyak, seperti itu. Terus nanti untuk obat-obatannya mungkin nanti ada efek sampingnya ya Pak, tapi itu jarang terjadi ya Pak. Kemungkinan besar saya kasih tahu dulu ya Pak, efek sampingnya itu kayak ada rasa tebal di dada, mual, terus juga ada kram paru dan juga diare ya Pak. Baik Pak, nanti selanjutnya Bapak bisa kembali lagi ke saya Pak untuk monitoring, untuk cek lengkapnya ya Pak, dan juga cek apakah pengobatannya sudah maksimal atau belum, apakah masih ada rasa lemas, seperti itu Pak. Untuk prognosisnya sendiri itu baik ya Pak, jadi Bapak kalau misalnya pola hidupnya dijaga, terus juga obat-obatannya diminum secara rutin, kemungkinan bisa sembuh ya Pak. Baik Bapak, jadi untuk hasilnya Bapak kemungkinan kena anemia ya Pak. Terus apakah ada yang mau ditanyakan Pak dari anemia sendiri? Belum ada Dok. Oke, baik Pak, pemeriksaan selesai. Terima kasih ya. Iya. Selamat pagi Pak, perkenalkan dengan saya Dr. Susanti yang menjawab poliklinik hari ini. Dengan Bapak siapa? Bob. Bapak Bob. Bapak umurnya berapa ya Pak? 46. 46 tahun. Oke. Untuk keluhannya apa ya Pak?
Keluhannya saya lemas banget dok. Iya. Apa ada sesak nafas? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ada rasa berdebar-debar nggak? Enggak. Nggak ada. Oke, baik. Baik Pak, apakah ada keluhan penyertanya nggak Pak? Ada kayak pendengaran atau penglihatan gitu? Enggak ada dok. Sebelumnya pernah mengalami ini juga apa enggak? Sering sih dok, apalagi cuma baru datang ke apa aja. Apakah Bapak mengonsumsi obat-obatan saat ini? Enggak ada dok. Bapak ada diabetes? Enggak ada dok. Gak ada ya? Bapak pernah mengalami kecelakaan atau enggak sebelumnya? Alhamdulillah belum pernah dok. Oke. Baik Pak, untuk keluarganya sendiri apakah ada penyakit turunan Pak kayak diabetes atau penyakit di hati ataupun anemia? Ada dok, anemia dok, ibu saya dok. Pernah transfusi darah sebelumnya? Pernah Ya. dok. Oke. Baik Pak, dari hasil anamnesisnya tadi untuk penyakit Bapak kemungkinan ya Pak, kemungkinan Bapak terkena thalassemia ya Pak. Jadi itu penyakit genetik yang diturunkan Pak, tapi kita harus screening terlebih dahulu terhadap anggota keluarga Bapak. Tapi kebetulan ibu Bapak itu pernah transfusi darah ya Pak. Iya pernah dok. Juga ada riwayat anemia juga ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan memberikan pengobatannya ya Pak. Iya. Yaitu bisa Bapak tuh bisa diberikan transfusi darah, transplantasi sutul dan juga pemberian keratin ajan gitu. Dan nanti Bapak juga akan ditambahkan suplemen asam folat ya Pak, dan juga nanti Bapak harus minum teh juga ya Pak buat pengurangan absorpsi besinya karena kan Bapak butuh ditransfusi darahnya. Dan juga nanti Bapak kalau bisa mengurangi vitamin C ya Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan ya Pak dari pengobatan tadi atau terapi yang tadi efek sampingnya itu apa. Jadi untuk efek samping dari transfusi darah sendiri itu nanti kemungkinan ada resiko penularan infeksi Pak. Jadi kayak seperti hepatitis B, C ataupun HIV Pak karena transfusi darah tersebut. Jadi Bapak harus dimonitoring terus-menerus Pak untuk mengecek status besinya secara rutin. Terus juga pemeriksaan lainnya untuk cek apakah ada penimbunan di organ-organ lain seperti di jantung maupun hati gitu ya Pak. Selanjutnya nanti juga akan dicek ya Pak, di monitor itu juga akan dicek keberhasilan dari terapinya, apakah mencapai kadar HB yang optimal, apakah juga terapinya ini maksimal atau tidak, dan juga memonitor dari resiko hemosiderosis atau overload zat besinya Pak. Dan jadi nanti akan ada pengukuran status besi secara rutin dan pemeriksaan lainnya. Baik Pak, untuk prognosis dari penyakit Bapak sendiri thalassemia itu bisa prognosisnya baik jika diterapi dengan tepat dan juga harus transfusi secara rutin ya Pak. Dan juga nanti saya akan memberikan chelating agent juga untuk mengurangi risiko morbiditas dan juga mortalitas untuk overload zat besinya. Baik, apakah ada yang bertanyakan Pak tentang thalassemia sendiri? Tidak ada dok. Tidak ada ya Pak. Berarti Bapak bersedia ya untuk transfusi darah ya Pak? Oh langsung dok? Enggak sih Pak, Oh, cuman aku Bapak bersedia. Bersedia dok. Kan ini harus rutin ya. Iya. transfusinya. Oke baik. Sudah Pak, terima kasih. Iya dok, terima kasih.